Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita membacakan nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah mengalami hal kebingungan. Di mana ketika kita menghadapi sesuatu hal, ketika kita diperhadapkan dengan hal yang berbeda dengan apa yang pernah kita alami, maka satu sikap kebingungan sering kita alami dalam hal-hal itu. Dan bahkan bukan hanya 1-2 orang saja yang sering mengalami hal yang demikian. Tetapi kita boleh katakan banyak orang dan hampir semua pernah mengalami hal yang ini. Sahabat Saroha, kata bingung ini juga berpadan dengan kata bimbang. Dan kemudian bertanya-tanya. Terkadang sesuatu kejadian yang belum pernah kita lihat dan di luar nalar daripada pemikiran kita, hal itulah yang membuat kita bertanya-tanya dan membuat kita bingung di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Tetapi beda halnya dengan pemazmur dalam nats renungan kita untuk hari ini. Di dalam kebingungan, pemazmur di mana dia merasakan bahwa sudah begitu jauh dari Tuhan. Inilah yang dialami oleh pemazmur. Tetapi di satu sisi, untungnya dia hanya mengalami kebingungan sesaat, di mana ada saat-saat dia merasa bahwa hidupnya, apa yang dia lakukan, bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan. Maka saat-saat itu juga dia mengalami satu kebingungan kenapa dan mengapa. Tetapi yang paling disyukuri dalam hal ini, pemazmur juga hanya mengalami sesaat saja, di mana dia mengingat seketika bahwa di dalam kehidupannya masih lebih banyak lagi campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini pemazmur berani berkata di dalam nats kita, tetapi sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepada Tuhan minta tolong. Dalam hal ini pemazmur mengingatkan kembali, atau ketika banyak hal yang sudah tertanam di dalam pikirannya, di dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan senantiasa meluputkan dan senantiasa memberikan banyak hal pertolongan di dalam kehidupan pemazmur. Karena begitu banyak apa yang Tuhan perbuat yang menguasai dalam kehidupannya, maka pemazmur tidak mengalami kebingungan yang berkepanjangan, tetapi hanya sesaat dan kembali mengingat begitu banyak berkat Tuhan. Begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dari masa-masa lalu, dari apa yang dia lalui di dalam kehidupannya, pemazmur kembali mengingat bahwa saat Tuhan menolong, saat Tuhan mengeluarkannya dari kungkungan masalah hidup yang pernah dia alami, dan yang membuatnya bingung di dalam sesaat waktu. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal inilah yang membuat pemazmur berani
untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Di dalam rasa kebingungannya sejenak itu, tetapi justru membuatnya kembali. Bagaimana pemazmur sendiri menempatkan hidupnya, bahwa dia senantiasa bergantung penuh secara utuh hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Maka di dalam kungkungan persoalan kehidupannya, dia tidak mau terkungkung, dia tidak mau terikat di dalam persoalan itu. Tetapi dia senantiasa membiasakan diri bagaimana dia melihat karya Tuhan di dalam kehidupannya, menghantarkan, membawa, dan mengeluarkannya dari setiap persoalan-persoalan kehidupannya. Maka di dalam hal ini dia menegaskan di dalam nats kita, di dalam ayat 23 tadi. Kembali pemazmur mengatakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara pertolonganku, suara permohonanku, ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Pemazmur meyakinkan dirinya bahwa hanya kepada Tuhan dia bisa bergantung. Pemazmur meyakinkan dirinya tidak ada yang membuat hidupnya bisa pada posisi kebingungan yang berkepanjangan. Maka pemazmur dalam hal ini tahu menempatkan dirinya. Maka pemazmur tahu bagaimana dia untuk menghilangkan rasa bingungnya akibat persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupannya. Maka dia dengan yakin mengatakan hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya tempat pemazmur untuk bersandar dan menyampaikan segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Sahabat saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin juga kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita menemukan saat-saat yang seperti ini. Berbagai persoalan, berbagai himpitan kehidupan, berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin juga salah satu faktor yang membuat kita bingung. Mungkin juga menempatkan kehidupan kita pada satu pertanyaan yang selalu membuat kita bertanya-tanya, kenapa? Tetapi bagaimana kita bisa melihat dari sini sisi kehidupan dari pemazmur itu sendiri. Ketika dia mendapatkan hal, dibenturkan dengan persoalan kehidupan, dan menempatkan hidupnya dalam satu posisi kebingungan. Tetapi pemazmur juga tahu jalan keluar. Tahu bagaimana dia berharap. Pemazmur juga tahu kepada siapa dan kemana dia harus membawa hidupnya ketika dia menemukan atau mengalami saat-saat kebingungan. Maka pemazmur dengan tegas. Dan hal ini jugalah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga tidak merasa bahwa hidup kita dipenuhi dengan rasa bingung. Kemana? Dan bagaimana kita harus keluar dari rasa kebingungan yang kita alami. Maka kita harus melihat daripada sisi kehidupan dari pemazmur ini. Tidak membiarkan rasa bingung itu memenuhi kehidupan kita. Tetapi pemazmur langsung menghadapi atau langsung menyampaikan atau langsung berhadapan dengan Tuhan. Dengan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sesungguhnya mendengarkan segala permohonannya. Apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Maka dia tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kebingungan itu. Maka inilah yang perlu kita tiru untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu menempatkan, bagaimana kita tahu membawa kehidupan kita, supaya kita tidak dibelenggu, dikuasai oleh rasa bingung yang kita hadapi dalam pergumulan kehidupan kita. Sama halnya dengan pemazmur yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengingat kembali bahwa hanya kepada Tuhan kita bisa mendapatkan pertolongan. Dan kita juga harus mengingat apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita hadapi pada periode masa-masa yang lalu. Begitu banyak tantangan, begitu banyak himpitan, begitu banyak godaan. Tetapi Tuhan meluputkan kehidupan kita dari semuanya itu. Maka dengan demikian juga pemazmur mengingatkan kita. Walaupun saat ini atau untuk hari esok, ketika kita ditempatkan pada rasa kebingungan dalam kehidupan kita, lihat
Dan mari kita tiru, mari kita perbuat bagaimana pemazmur melihat Allah sebagai jalan keluar, melihat Allah sebagai pertolongan yang mutlak. Hanya daripada Tuhan kita bisa dikeluarkan, dibantu, dan dibawa untuk keluar dari rasa bingung yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Itu juga yang dikatakan di dalam Mazmur 107:35, ingatlah akan pertolongannya di masa-masa lalu, dan kembalilah berharap padanya, sebab dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Demikian yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-35 tadi. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita ya, Yesus Kristus, mari kita melihat sosok daripada kehidupan pemazmur ini. Jangan mau kalah oleh karena kebingungan-pengingungan, tetapi bawalah hidupmu, bawalah dirimu, bawalah segenap persoalan-persoalan kita, agar kita juga bisa keluar dari kebingungan-kebingungan yang kita dapati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Berbagai hal yang kami hadapi, berbagai hal yang kami lalui dalam kehidupan kami, tantangan, rintangan, begitu banyak. Tetapi oleh karena segala sesuatunya itu, terkadang itu yang membuat kami menempatkan diri kami dalam rasa kebingungan. Dan kemudian kami bertanya, kemana kami akan membawa menempatkan hidup kami. Tetapi melalui nats ini, kami tahu Tuhan, bagaimana pemazmur juga mengalami hal yang demikian. Oleh karena pergumulan hidupnya, sesaat dia merasa bingung. Tetapi melalui iman, apa yang dia alami, apa yang dia sudah lalui, dia tahu membawa kemana hidupnya. Bagaimana dia senantiasa yakin dan percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang mampu membawa, mengeluarkannya dari segala pergumulan kehidupannya. Maka kami juga Tuhan dalam kehidupan kami yakin bahwa hanya Engkaulah Allah yang senantiasa membimbing, yang senantiasa mengeluarkan, yang senantiasa membawa kehidupan kami untuk menuju kelepasan daripada rasa bingung yang kami dapati dan hadapi saat ini. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang mampu mengeluarkan kami dari segala sesuatunya itu. Maka kami yakin Tuhan, berkatilah kehidupan setiap jemaat-Mu di dalam segala pekerjaan, di dalam segala aktivitas. Karena mereka juga boleh Engkau berkati, dan segala berkat-Mu boleh mereka pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.